Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi berjumpa di Meja Bundar, mencari jawaban seputar kebudayaan daerah. Barang saya Ido, dan di samping kanan saya seperti biasa ada Abayadi Hayadi, seorang sejarawan, pengamat budaya, dan pelaku kebudayaan di Provinsi Banten. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan kembali mengulas, mencari tahu, dan mengeksplorasi seputar pengetahuan kebudayaan yang ada di daerah kita, yang menjadi ritus kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang pola pemukiman di masyarakat kita, Bang. Mungkin tinjauannya akan lebih panjang lebar ketika nanti akan dielaborasi dengan pengetahuan kebudayaan dan dari perspektif kebudayaan itu sendiri oleh Abayadi Hayadi. Nah, ngomong-ngomong soal kawasan pemukiman, Bayadi, kita tahu bahwa kalau mungkin kita tarik lebih jauh, peradaban masyarakat kuno dulu itu dikenal sebagai peradaban masyarakat tertua di dunia Mesopotamia di abad ke-3 sebelum Masehi atau sekitar tahun 303 di tahun 3300 sebelum Masehi, Bay, di abad ke-3. Nah, menurut Abayadi ini, kalau ngomong-ngomong soal kawasan pemukiman, apa yang bisa dieksplorasi dari konsep besar itu? Ya, jadi kalau kita melihat dari pemukiman, pemukiman kalau orang-orang dulu itu pemukiman itu akan melihat dari tingkat bahaya itu sendiri. Baik itu bahaya dalam arti serangan binatang buas atau bahaya dari bencana alam. Sehingga termasuk juga itu bencana dari serangan musuh. Wilayah-wilayah yang akan ditempati menjadi tempat pemukiman itu akan menjadi satu wilayah yang sudah diamati secara saksama dari tingkat bahaya itu sendiri. Kemudian baru masuk ke tingkat kenyamanan. Tadi keamanan. Sekarang tingkat kenyamanan. Tingkat kenyamanan mengukur, cara mengukur oksigen, cara mengukur serapan air, cara mengukur hal-hal yang lain seperti ketika pola cara mengukur oksigen itu akan seberapa banyak kunang-kunang yang ada di wilayah itu. Ya. Terus yang kedua, ketika memang tingkat oksigennya nggak layak, sementara tingkat keamanannya layak, nah baru tingkat kenyamanan itu diolah. Cara mengolah tingkat keamanan itu dikelilingi pohon hidrologi, ditanami pohon hidrologi, pohon berakar gantung, kemudian dekat dengan pemukiman itu ditanami pohon bambu. Nah, pohon bambu ini hampir semua di pemukiman kuno itu hampir semuanya akan dikelilingi rumpun bambu. Nah, rumpun bambu ini mencegah bencana alam dari bencana gempa bumi atau lindu, kalau orang sekarang mengenal kata lindu, belum mengenal kata gempa. Kemudian dari angin puyuh, sekarang angin puting beliung gitu kan dikenalnya, karena tidak langsung menyerang pemukiman. Jadi bencana itu akan masuk, ketika angin puting beliung akan terpecah lewat rumpun-rumpun bambu itu sendiri gitu kan. Itu pola yang dipakai oleh orang-orang dulu. Sehingga ketika terjadi sesuatu bencana alam, akar dari bambu itu sendiri ini akan membuat satu goncangan dari gempa itu akan sedikit berkurang. Karena akar dari bambu itu sangat rapat, sehingga wilayah-wilayah yang asalnya tidak nyaman untuk ditempati itu layak untuk ditempati. Tapi entah di tahun berapa, di pasca kemerdekaan di tahun 60-an 70-an, bahkan sekarang hampir rata-rata pemukiman yang ada dikelilingi oleh pohon bambunya itu dianggap rawan. Banyak hantunya, banyak jinnya, banyak babi gombel, macam lah. Jadi hal-hal itu dimitoskan untuk mengganti dari bambu itu menjadi kayu, sekarang menjadi pelapan segala macam material modern gitu, modern. Karena ada nilai usaha, ada nilai bisnis di sana. Nah, itu dari ini sisi kenyamanannya. Kemudian dari sisi hal lain, perkampungan zaman dulu itu akan mengatur saluran air dan jalan. Nah, ketika orang-orang bikin rumah zaman dulu itu
ada aturan. Hmm. Ketika ada lorong, maka tingginya itu ketika naik kuda tidak naik kepala. Tidak ngepas gitu ya, tidak ngepas, ngepres gitu. istilahnya ya. Ketika posisi naik kuda, posisinya gitu. Benar-benar. Ketika ada lorong, kalau memang itu tidak ada jalan, ada jalan kecil, kemudian masyarakat lalu lalang di situ, maka dipersiapkan jalan. Kemudian saluran air itu satu sama lain, yang saluran air kamar mandi itu juga harus terintegrasi dari satu sampai ke ujungnya. Iya. Jadi ketika terjadi musuhan karena konflik internal dengan tetangga, konflik segala macam, itu akan terlihat posisinya air itu nggak boleh saling menutupi. Beda dengan sekarang. Iya. Air ditutup pintu sini segala macam, sehingga air menggenang terjadi banjir. Yang sengsara semuanya. Nah itu menarik ya. Mungkin akan juga sedikit mengeksplorasi tentang mitigasi bencana di dalam sebuah konsep kawasan pemukiman itu, Nah, aku pengen tarik dulu temanya kepada hal yang mungkin akan lebih spesifik gitu tuh, Nah, kan kita tahu tuh, kalau konsep keruangan pemukiman sekarang itu mungkin banyak jenis ya, Ada masyarakat dengan dengan konsep pemukiman yang berkelompok gitu ya, memanjang, terus berpencar dan seterusnya. Nah, zaman dulu konsep semacam itu juga digunakan atau memang natural begitu saja, natural begitu saja gitu? Justru zaman dulu dia sangat digunakan. Melihat dari kondisi lapangan, dari kondisi wilayah. Kalau kondisi wilayahnya itu adanya di daerah pesawahan, dia akan melingkar. Posisinya akan melingkar. Tapi kalau daerah itu posisinya di perbukitan, maka dia akan memanjang, mengikuti arah bukit. Sesuai dengan letak topografi gitu, topografi. Ya? Tapi sekelilingnya itu akan selalu ditanami pohon bambu. Termasuk juga di rumpun bambu itu di samping buat hidrologi segala macam untuk kebutuhan air bersih seperti di video sebelumnya. Nah, ini juga akan melihat tingkat keamanan ketika diserang oleh musuh. Gitu. Kemana dia harus sembunyi, kemana dia harus melarikan diri. Nah, itu akan mudah. Tapi kalau yang rumpun bambu yang di daerah di lingkungan datar, yang di pesawahan, dia dilingkungi oleh bambu. Sehingga itu menjadi satu bahwa itu bukan pemukiman. Dari jauh itu nggak kelihatan bahwa itu adalah sebuah pemukiman. Gitu. Jadi kamuflase. Kalau kita melihat daerah Pontang mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu ya, dari Curug masih bisa kelihatan. Pontang, dari jalan raya itu masih kelihatan bahwa di tengah-tengah itu nggak ada kampung. Di bawah rumpun bambu, pohon ambon segala macam. Paling di dalamnya ada kampung. Gitu. Dari jarak jauh itu nggak kelihatan bahwa itu kampung. Kenapa? Termasuk jalan pun disembunyikan. Mana jalan yang bisa dilalui oleh umum, mana jalan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, masyarakat khusus. Sehingga jalan itu posisinya zaman dulu tidak seperti sekarang. Jalan utama khusus dilalui oleh semua orang, ada jalan yang khusus hanya dilalui oleh masyarakat kampung itu sendiri. Kenapa? Karena ya khawatir serangan musuh, khawatir serangan hal-hal yang tidak diinginkan di pemukiman zaman dulu. Itu selalu berkamuflase pemukimannya. Nah, pemukiman berkamuflase ini di samping untuk keamanan warganya, itu juga posisinya binatang buas ini kan masih banyak. Binatang buas ini masih banyak, sehingga dari binatang buas ini pola cara pembuangan sampahnya, nah ini pola cara pembuangan sampah hasil rumah tangga, sampah rumah tangga, itu dibuang biasanya tidak jauh dari pemukiman, kurang lebih sekitar 500 meter dari pemukiman. Sehingga ekosistem itu terjaga di situ. Binatang buas tidak masuk ke pemukiman karena dia makan sampah yang ada di pesisir kampung, di wilayah pinggiran kampung itu sendiri. Kalau sekarang sampahnya plastik. Beda gitu kan. Itu jadi problem Pak ya di konteks sekarang gitu. Iya. Kalau sampahnya bukan plastik, ketika dibuang di 500 meter dari pemukiman, 2 minggu sudah akan akan lebur jadi tanah. Karena di situ dimakan oleh cacing ekosistem di alam itu akan hidup. Sehingga binatang buas tidak masuk ke pemukiman,
dia akan memakan ranting ekosistem yang ada di tempat pembuangan sampah itu, itu. Nah, kalau Abah melihat sebuah pemukiman di zaman kuno, katakanlah begitu, Bah. Nah, itu kan mungkin akan juga terkait dengan bagaimana peradaban masyarakat kuno itu membangun sebuah pemukiman, Bah. Gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah mereka dimukimkan atau memang mereka membuat pemukiman? Kan gitu, Bah, kira-kira. Jadi kalau melihat dari nama camp, nama kampung. Oh, iya. Nama kampung itu asal kata dari camp. Jadi itu ditempatkan. Ada nama dusun. Pengenalan nama itu dusun. Sejak kapan nama kampung? Sejak banyak industri masa kesultanan. Di daerah-daerah mana, di daerah-daerah lain pun sama. Sebelumnya ada yang namanya dikenal di Banten, ada itu dikenal, kalau di Aceh itu dikenal dayu, kampung juga artinya. Nah, sementara di Jawa itu dikenal dengan istilah dusun. Dusun itu juga sama pemukiman. Nah, pola pemukiman itu, kalau pemukiman camp itu berarti penugasan. Penugasan satu rombongan untuk melakukan pertanian atau untuk melakukan kebutuhan industri di wilayah tertentu. Sehingga itu biasanya pihak pemerintah kesultanan atau pihak pemerintah orang dulu itu menyiapkan wilayah industri. Makanya tata wilayahnya biasanya di tengah-tengah mandor. Iya. Oh, tengah-tengah mandor. Tengah-tengah mandor. Iya. Kalau kita masuk di kampung sebelah, ini masih nampak rumah di punjung jalan. Iya. Terus ujung masjid. Rumah mandor. Nah, ini baru pemukiman. Karena ini penugasan, penugasan dari dari pemerintah untuk melakukan pekerjaan terkait dengan industri pertanian saat itu. Nah, kemudian zaman berubah ketika masa kolonial, masa akhir di ini. Nah, kampung ini akhirnya mulai melingkar, mulai beranak pinak, mulai ini. Nah, di pemukiman itu, sehingga pemukiman ini kemudian tarik ulur, pindah dari kampung satu ke kampung berikutnya, kampung yang lain. Makanya dalam catatan Eropa khususnya di Banten tahun 1821 sampai tahun 1860 bahwa satu kampung itu hanya berisikan 60 maksimal itu 60 kepala keluarga. 60 orang. Artinya ada 60 rumah. Kepala keluarga, iya. 60 rumah. Iya. 40 rumah, tapi 60 kepala keluarga. Yang sekarang dijadikan rujukan 40 kepala keluarga menjadi satu RT. Oh iya. Ya, memang sekarang jumlahnya segitu ya. Satu RT itu minimal gitu kan 40 kepala keluarga. Nah, artinya zaman dulu sudah seperti itu. Kenapa? Untuk mempermudah untuk proses pengaturan hal segala macamnya. Jadi 40 itu biasanya terbagi. 10 ahli kayu, 10 ahli batu, terbagi. Terus 5 ahli agama, 5 orang pemerintahan. Jadi itu sudah 30. Yang 10 itu pembantu semuanya ngikutin. Jadi diposisikan atau ditempatkan sesuai dengan keahlian. Sesuai dengan keahliannya. Dari satu kampung itu pasti. Makanya kehidupan satu kampung zaman dulu itu akan lebih relatif stabil. Karena keahliannya terjaga. Kalau sekarang kan enggak, timpang posisi. Timpang tindih, Bang. Timpang tindih. Ya kan? Bisa dibilang mungkin campur aduk gitu ya. Padahal dulu konsep tata ruang itu disesuaikan dengan keahlian masyarakatnya, Bang ya. Iya. Keahlian penduduknya gitu ya. Karena posisinya kayak gini, kampung itu diperintahkan oleh negara. Oleh sultan, oleh pemerintah. Kampung itu tempatnya oleh pemerintah terus sehingga tertata dengan baik. Nah, masyarakat bekerja itu untuk pemerintah, bukan untuk dirinya sendiri. Karena masyarakat mengerjakan lahannya itu lahan pemerintah. 3/3 dari hasil kerjanya itu milik masyarakat. 1/3 itu milik pemerintah, 1/3 itu milik pemodal. Tetap tuh ada pemodal, Bah. Ada pemodal yang terlibat di dalam pengelolaan kawasan lahan itu ya. Untuk bibit, terus juga untuk
untuk pupuk, terus juga untuk biaya sehari-hari ininya. Itu ada pemodal, maka pemodal itu dapat sepertiga. Negara dapat sepertiga. Bah, tadi menarik ya, ada kawasan khusus yang dibangun berdasarkan mungkin karakteristik masyarakatnya ya. Ada tadi kawasan khusus penyamun gitu kan, kawasan khusus bandit bisa dibilang gitu, Bah. Dari mana tuh, Bah, pemerintahan itu tahu tentang klasifikasi itu kan? Dan untuk apa mereka dibangun sebuah kawasan pemukiman? Kira-kira gitu kan, Bah? Pertama, nah itu rumpun bambu tadi. Oh iya, masih terkait dengan itu ya. Nah, falsafah rumpun bambu, ketika yang bengkok, yang roboh, yang nggak layak, dia akan tetap tidak akan dipangkas, dia akan dibuang. Bambu itu, pohon bambu itu, ya, untuk posisinya, untuk tunas-tunas baru ini supaya lurus. Tunas-tunas bambu ini supaya lurus. Nah, karena tunas-tunas bambu ini supaya lurus, generasi berikutnya satu kampung itu, satu rumpun itu paling banyak itu 3 sampai 10. Atau paling banyak itu 10. Yang posisi bambu itu posisinya yang roboh atau yang acak-acakan ini nggak diambil, nggak dipangkas. Karena untuk untuk edukasi. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai kayak orang itu gitu. Supaya bisa melihat gitu. Nah, kampung A, B, C segala macam yang terlihat pun sama posisinya, cuman kampung-kampung yang kemudian menjadi yang menjadi diklaim oleh pihak keamanan saat itu menjadi kampung penyamun, kampung segala macam, karena hampir semua masyarakatnya kalaupun tidak melakukannya di kampung itu, maka melakukannya itu biasanya itu di Batavia, di Jakarta. Kalau untuk di Banten gitu hampir semuanya. Sehingga klaim-klaim itu saya nggak mau menyebutkan nama kampung satu persatunya ya, karena ini khawatir menjadi satu ini. Tapi posisi dari beberapa informasi itu gitu, orang tua yang hari ini umurnya dia 40 tahun baru menyadari ketika ngobrol hal-hal yang dianggap bahwa pantesan dulu waktu saya merantau ke sini saya dianggap ini. Oh ternyata gitu. Jadi saling membuka. Tapi itu kan dulu gitu kan posisinya, itu kan dulu. Kenapa zaman itu memposisikan kampung-kampung sesuai dengan profesi dan keahliannya? Karena untuk mempermudah mana kampung yang betul-betul dilindungi oleh pemerintah, mana kampung yang dicuekin oleh pemerintah. Kalau yang dilindungi pasti digunakan, pasti akan digunakan. Tetap yang ini tetap digunakan gitu kan posisinya. Cuman posisi yang dilindungi ini adalah untuk proses perkembangannya supaya hal-hal tentang nilai edukasi, nilai segala macamnya itu bisa jadi percontohan supaya kampung-kampung yang lain itu ingin dilindungi juga sama seperti kampung yang sudah Nah, biasanya kampung yang dilindungi itu kampung yang ada masjidnya. Kalau kampung yang ada masjidnya itu kenapa, Bang? Baru akan ada fasilitas sekolah. Nah, kampung-kampung yang ada masjidnya pasti ada tokoh ulamanya, ada tokoh kiainya, banyak orang-orang baiknya. Itu yang dilindungi pertama. Sementara kampung-kampung yang ini dia tetap dilindungi, tapi untuk kebutuhan tertentu. Kebutuhan tertentu. Bukan untuk kebutuhan sebuah bermasyarakat. Pembangunan manusia itu sendiri, Mbak ya. Nah, menarik, Mbak. Di segmen pertama ini mungkin poin yang bisa ditangkap gitu, Mbak. Betapa kawasan pemukiman zaman dulu atau perkampungan zaman dulu tuh dibangun berdasarkan epistemologi, Mbak ya, sebuah filsafat yang clear gitu kan, Mbak, istilahnya kan, dari setiap unsur yang ada di dalam sebuah ekosistem perkampungan itu, Mbak. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen 2, Mbak, kenapa di Kesultanan Banten sendiri itu pembangunan kawasannya